Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Oke, anak-anakku sekalian yang saya sayangi, saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum waris agama Islam. Kalau masalah waris, nah ini kan hal yang sangat menyenangkan. Karena masalah uang, masalah harta, sesuatu yang kita cari dalam menjalani kehidupan. Oke, langsung saja. Apa sih hukum waris itu? Hukum waris adalah aturan syariat mengenai pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dan dasarnya terdapat dalam Al-Quran dan hadis dan ijma ulama. Nah, di sini poinnya adalah apa? Waris itu adalah peninggalan. Ya. Dengan kata lain, harta itu bisa dikatakan warisan apabila sang pemiliknya itu meninggal. Namun apabila sang pemiliknya masih hidup, maka itu disebut dengan hibah, belum dikatakan waris, tapi hibah atau pemberian. Oke, selanjutnya. Dasar hukum waris dalam agama Islam yang pertama bersumber pada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sumber hukum utama dalam agama Islam. Hudalinnas, petunjuk bagi umat manusia. Yang lebih tepatnya dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat ke-7, ayat ke-11, ayat 12, dan ayat ke-176. Oke, untuk pada Al-Quran dijelaskan yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidan. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qala minhu au katsur nasibam mafruḍa. Bagi laki, yang artinya bagi laki-laki ada hak dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan bagi perempuan juga ada hak dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak. Kemudian hadis Nabi yang berbunyi al-hiqqul al-faraida bi ahliha fama bagiya fawali ula rojuli zakarin. Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerima, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat. Nah, ini hadisnya. Kemudian untuk ijma dan fikih waris bisa ditemui di beberapa kitab-kitab fikih dan lain-lain, dan juga kalau di Islam ada yang disebut dengan kompilasi hukum Islam. Selanjutnya, prinsip-prinsip hukum waris dalam agama Islam. Yang pertama, prinsip yang tidak boleh ditinggalkan. 1. Harta waris dibagi setelah jenazah dimakamkan. Diingat-ingat, harta waris dibagi setelah jenazah dimakamkan. Jangan kok meninggal langsung gopoh warisan, langsung kepingin bagi warisan, tidak boleh. Yang kedua, didahulukan pelunasan hutang pewaris. Sebelum membagi waris, setelah dikebumikan jenazah, kemudian dibayarkan dulu hutang-hutangnya apabila si pemilik harta itu mempunyai hutang.
Bagaimana kalau ahli warisnya tidak mengetahui? Ya dipastikan dulu kepada kerabat-kerabat terdekat, kepada teman-teman terdekat, kepada orang-orang terdekat, memastikan bahwa si sohibul mal tadi tidak punya sanggutan hutang. Kalau punya hutang harus dibayarkan terlebih dahulu, baru waris itu dibagi. Kemudian yang ketiga, bagian waris sudah ditentukan syariatnya. Nah, pembagian harta warisan sudah ditetapkan dalam agama Islam. Itu nanti bisa ditemui dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-11 dan 12. Gampangnya gini, pembagian waris Allah sudah menentukan bahwasanya anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Itu nggih. Kemudian suami apabila yang meninggal itu istri, jika suaminya tanpa anak maka mendapatkan setengah atau 1/2, tapi apabila mempunyai anak mendapatkan 1/4. Sebaliknya apabila yang meninggal adalah suami, maka istri mendapatkan bagian 1/4 jika tidak mempunyai keturunan atau anak. Apabila mempunyai keturunan atau anak, maka mendapatkan 1/8. Apabila si ahli atau sohibul mal tadi mempunyai ayah atau ibu, maka mendapatkan bagian 1/6. Nah, itu sudah menjadi ketentuan. Yang terakhir, yang benar-benar harus diperhatikan adalah keadilan dan kepastian hukum menjadi dasar pembagian waris. Keadilan. Itu banyak contohnya ya, sengketa masalah waris. Si anak laki-laki itu kadang merantau, tiba-tiba meninggal pulang, dapat warisan banyak. Nah, kebetulan yang nunggui orang tuanya itu anak perempuan, keluar uang banyak, keluar harta banyak, tapi dapat bagian lebih sedikit. Nah, itu menjadi masalah atau problem. Itu setelah dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam, itu boleh dilanjutkan lagi dengan apa? Ya, kebijaksanaan seorang anak laki-laki tersebut harusnya ya bijaksana. Gitu. Kemudian bagaimana kalau yang perempuan minta? Tidak boleh. Kalau perempuan minta warisnya yang lebih banyak, tidak boleh. Kemudian ahli waris. Ahli waris itu terdiri dari yang pertama ashabul furud, pemilik bagian pasti. Pemilik bagian pasti. Contohnya siapa? Anak perempuan, istri atau suami, ayah, ibu, atau saudara yang meninggal. Nah, kalau asoba ini apa? Asoba adalah orang yang menerima harta sisa. Nah, ini biasanya anak laki-laki. Makanya anak laki-laki itu dapat harta banyak. Setelah dibagian hartanya si banyak, itu menjadi hak anak laki-laki semua. Paham nggih? Kemudian contoh pembagian waris. Seorang laki-laki wafat meninggalkan 1 istri, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Pembagiannya adalah untuk istri mendapatkan 1/8 bagian. Sisanya dibagi 2 dibanding 1. 2 untuk anak laki-laki dan 1 untuk anak perempuan. Kemudian dapat disimpulkan adalah hukum waris Islam memberikan keadilan dalam pembagian waris, bukan bukan tidak ada niat kecurangan ataupun ada niat curang dalam pembagian waris, bukan, tapi tujuan utamanya adalah keadilan. Kemudian setiap ahli waris mendapatkan hak sesuai ketentuan syariat, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemahaman faraid penting untuk menjaga keharmonisan keluarga. Nah, apabila hukum ini tidak difahami, maka tentu keluarga tidak lagi harmonis, terjadi masalah yang berlarut-larut. Tapi apabila ilmu ini
dipelajari dan diamalkan dengan baik dan benar, insya Allah membawa keharmonisan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaannya atau pembahasan diskusi, kita bisa lanjutkan setelah menyaksikan video ini. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.